Dia pasti lebih dahsyat dari yang bisa digambarkan bahkan oleh Alkitab. Apa yang ditulis cuma apa yang bisa kita pahami dengan pikiran kita secara manusia. Sangat terbatas. Paulus bilang, oh alangkah dalamnya pikiranmu ya Tuhan. Kira-kira pemandangan seperti apa yang ada di takhta itu sehingga para malaikat tak berhenti menyanyi. Kira-kira pemandangan seperti apa yang ada di takhta itu sampai 24 tua-tua yang ada di sekeliling takhta sujud sambil melemparkan mahkota mereka. Bukankah selama ini kita berpikir paling bahagia kalau terima mahkota di surga ya? Mahkota yang besar begitu. Kalau saya sih sudah lama taruh di hati. Yang paling bahagia adalah ketika aku melihat wajahnya. Ya kan saudara? Harusnya kita tahu. Sebab Alkitab tulis. Oh ini Wahyu 4 ayat 10. Coba lihat ayat 9 apa dek? Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Lalu kalau masih ada orang yang berpikir nanti kalau kita tiba di surga kalau cuma ibadah, berarti habis ibadah kita tidur dong. Nanti pagi-pagi bangun lagi lalu ibadah lalu tidur lagi. Jadi saudara, dia mau gambarkan kalau seandainya di surga itu cuma ibadah, ya ampun membosankan gitu kan. Maka manusia mulai berpikir kira-kira kita ngapain aja di surga. Coba saudara, memangnya itu yang Tuhan suruh pikirkan? Kalau ini bayangkan, melihat ya, menyaksikan kemuliaan, kekudusan Allah itu, yang bisa ditulis cuma ini. Cuma ini yang Yohanes kan sang penulis, ya. Cuma ini yang dia bisa tulis. Pasti dia kehilangan kata-kata, apalagi yang harus ditulis, ya. Pemandangan seperti apa yang terjadi di sana, ya. Kemarin kami di perjalanan anak-anak putar lagu apa yang selama saya
So tidak dengar lagi ya. Jadi kemarin baru dengar lagi saudara, jadi maksudnya baru teringat begitu. Ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu kali ya, atau lebih itu. Ya, lagu itu terkenal. I can only imagine. Aku cuma bisa membayangkan. Ya. Kira-kira kalau nanti aku tiba di sorga, apakah aku akan berjalan berdampingan dengan Yesus? Ya. Aku memandang wajahnya. Apakah waktu itu aku akan menari? Apakah waktu itu aku akan menyanyi? Apa kira-kira kata yang paling tepat kalau aku ada berjumpa dengannya? Kira-kira kata yang paling tepat apa? Apakah cuma haleluya? Ya. Wah, aku cuma bisa membayangkan. Tak terkatakan jika nanti aku tiba di sorga, apa yang terjadi kira-kira denganku? Maksudnya, saudara mau bilang apa? Wow. Kalau cuma sampai di wow, masa kini apa saja wow orang bilang. Kalau punya uang banyak, iya kan, baru saja kejadiannya. Tuh, 271 triliun. Oh, membayangkannya saja kira-kira berapa truk itu. Tuh doi. Kalau taruh nol itu berapa nol itu? 271 triliun. Berapa nol? Huh? Kalau miliar, triliun, miliar 9. Berarti triliun 12. Oh, coba orang tulis. Tuh, kira-kira ada gambaran. Oh, coba. Karena orang cuma bisa tulis. 3, 6, 9. Oh, tuang lawang-lawang kereta api. Ini kalau misalnya hilang sekian, hilang 30, masih mencengangkan. Kalau saya hilang ini, saudara masih tertawa kalau yang ini. Wow. Kalau ini dong, nyandak wow. Kalau ini dong, kalau dapat gratis no. Hah? Di mana ses? Di mana? Ada 2 juta di mana? Jangankan itu saudara. Ya, kenapa ya? 200.000. Dudu dari pagi sampai malam. Dengar-dengar orang bafeto-feto di muka, kong angko dapat doi duduk, uang duduk 200.000. Jam berapa mau pergi? Hah? Hari apa? Langsung batal ibadah. Dari mau dapat uang duduk 200.000. Bagaimana kok kalau 271 triliun? Tak salah saudara bunuh semua orang, yang penting kita dapat. Toh, biar kita kurang sendiri dirembokan. Toh, kalau disulutnya bagaimana? Waduh. Saudara, sekarang saudara terbayang. Coba nanti kalau saudara di Sulawesi Utara ini, kong saudara cuma sendiri. Saudara punya semua. Kong senang sekali. Bahagia. Tuh, kau dan burung-burung, kupu-kupu. Tuh, segala pombo, merpati. Tuh, merpati putih, hitam, biru. Kong saudara cuma sendiri. Bapak cerita dengan orang. Senang saudara, senang. Nah, itu kan, ini pikiran manusia. Coba aja saudara punya rumah berapa? 5 lantai begitu, kong saudara cuma sendiri di rumah. Tak mau lihat kalau saudara jadi gila.
Nggak usah punya satu kampung, coba satu rumah aja tuh dia. Atau ada kan sekarang tuh, ada presenter yang punya satu kompleks kalau nggak salah ya, dia punya aduh sadiki DP rumah ya, pe masuk kata mana ngapain rumah semua itu, sadiki jo. Coba itu karena di sini ada banyak tamang, banyak saudara. Coba kalau dia cuma sendiri. Kong saudara masih bilang wow ini. Apa yang bisa membuat kita tenang? Yang nyanda akan bikin orang jadi gila. Yang ada orang tergila-gila. Waktu orang berdua dengan Yesus. Dan nyanda ada orang suka. Loh? Kira-kira kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih. Ya, waktu pandemi, dorang bilang menyerang dunia. Bayangkan saudara, ya, hele Amerika tak berhenti. Kota yang tidak mungkin tidur katanya, ya, kan New York tuh disebut kota yang tidak pernah tidur. Covid bikin don't tidur. Bikin semua orang cuma tinggal di rumah. Dan ternyata orang semua jadi gila di rumah. Toh, mau baking apa? Toh, yang biasanya pagi di Tondano, siang di Tomohon, malam di Manado. Ini pagi di kamar, siang di dapur, ruang tamu, ruang makan. Habis itu di kamar ulang. Semua tutup. Hotel, restoran, aduh, hele rumah sakit yang ada orang mau masuk, ya, yang biasanya orang sedang cuma baingus dia pi rumah sakit, toh, waktu Covid melanda sampai so ingus barat, sampai so keluar darah orang so takum pi rumah sakit, ini ada apa? Toh. Resepsi batal semua, toh, itu waktu DP gawat-gawat. Memang habis itu saudara, semua boleh kecuali gereja. Kalau ibadah dilarang banyak Covid di dalam. Mar kalau resepsi, higi semua. Waktu sebelum makan semua pakai masker. Kalau so makan boleh orang. Semua foto sampai malam. Tuh, so baku-baku sandar, yang ada orang marah dari soba makan kok orang. Dengan tuh virus Covid ini sementara makan. Jadi dia so lupa mau menyerang manusia. Ini kebohongan-kebohongan yang luar biasa dan orang begitu ketakutan. Bayangkan, mana ada coba? Ya, kemudian berapa banyak saudara perusahaan yang tutup, pabrik yang tutup, restoran, toko-toko bangkrut. Dorang nomor suka bangkrut. Hele hari ibadah dong buka. Oh ini kurang ibadah jo. Kontempo apa orang mau dapat doi? Entah. Covid yang bikin orang tutup semua. Boleh kote. Boleh kote tutup. Kong kiapa dang untuk Tuhan? Orang, kiapa kote mau tutup? Mau ibadah? Duh. Orang ibadah terus rekene. Masa masih mau ibadah orang? Kau semua tutup toko. Betul toh? Begitu sulit orang untuk memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan.
Orang begitu mengagumi. Orang kan dari sini toh, di gunung sini, so wow sekali kalau lihat danau, wow. Saya sampai tajangke pak ini anak-anak, lihat awan gitu, udah bilang cuma mama lihat tuh wow, awan, iyo wow, wow tuh awan. Veta bilang cuma tuh daung-daung sana, bukan main tuh daung-daung. Kemudian saya baru perhatikan, iyo koteka, sedang daung-daung seharusnya, alangkah indahnya, ya. Mulai dari daun hijau sampai daun kering, semua gagah. Sana tuh pohon kering, soalnya ada di daun, gagah sekali, artistik. Tuh, sama dengan lukisan, setelah dia lukisan, sama dengan hidup. Tuh, orang bingung, kehilangan kata-kata. Terbayang enggak saudara? Waktu Yohanes melihat takhta, dia senin tahu mau tulis apa. Tak biasa lihat danau setelah lihat pantai. Tuh oto dapat rasa orang kan lewat begini kok kenapa tuh pantai yang di sini saudara. Karena kesannya dia lebih tinggi. Tuh jalan agak di bawah sampai dapat rasa ya. Pegagas sekali tuh pantai. Sementara orang pantai datang di gunung. Dari pegagas sekali itu gunung. Semua wow pokoknya. Mari kalau mau pi ibadah, mau pilih apa ses? Ses ini harusnya kuat orang ses. Berdoa supaya ada artis bertobat kau masuk di Remboken. Di GPPS Remboken supaya pasti orang pergi gereja. Semua banyak orang datang. Tuh. Kira-kira Roh Kudus hadir atau nyanda? Nggak begitu penting kok, itu yang penting tak orang rame. Yang penting ses kan dapat doi. Khotbah so nggak usah lama-lama, nggak usah pakai menangis. Orang akan tertawa sepanjang ibadah. Berdoa supaya tuh pelawak-pelawak, ya. Dong semua bertobat, kong masuk pat orang tuh, kong dorang semua balawak di muka, tuh. Ini biar hari-hari ibadah leses, orang pasti datang. Orang live langsung. Live. Napa? Siapa ini dah datang 4 orang. Siapa kata? Mongol. Napa ada Mongol kira datang 4 orang pergi gereja. Ini lihat Mongol pemuka ya. Aduh. Terus sekarang orang so baku dapat dengan dia. Muka dengan muka. Biarnya ndak baku dapat dengan Yesus. Muka dengan muka, yang penting baku dapat dengan para pelawak. Lebih soalnya kalau baku dapat dengan para artis. Tuh. Yang selama ini mengganggu tidurmu. Ada baca cerita dengan istri, kenapa dia so bengong? Dapat ingat para Isa kote. Dapat ingat kote Pak Agnes Monica. Ya, orang peses kasihan Agnes keset dia. Jadi orang lelah mau agak dia di muka. Belum DP gode. Saya bingung loh, adek kasih naik sedikit dek tuh kamera. Kenapa? Dapat lihat sayang mama kasih yang dapat lihat gede sekali tuh. Paling tidak dong kasih naik dang, tuh timbangan dang turun sedikit. Tuh tak kurang barang 5 kilo begitu. Nanti pusing orang lihat mbak mama di YouTube. Saudara, apa sih yang menarik? Coba, seandainya saudara salah fokus, maka ibadah saya berulang kali bilang kepada saudara, hal yang paling membosankan sebenarnya, ini pendeta yang bilang ya. Hal yang paling membosankan adalah ibadah. Apalagi ibadah serius. Kalau ibadah bermain, semua orang suka. Apa yang membuat orang gereja bisa bertahan berjam-jam di gereja? Apa? Kalau ada permainan. Orang gak usah pulang. Ada permainan, ada makanan, jangan usah pulang-pulang.
Masihkah saudara merindukan sungguh akan kehadirannya? Tadi secara pribadi saudara, saya sangat yakin doa saya tadi dijawab Tuhan. Itu sebabnya saudara, tadi betul-betul saya tidak bisa tahan. Karena tadi di kamar saya cuma, Tuhan, saya cuma rindu satu, kehadiran-Mu. Sekali lagi saudara, jadi waktu saya rasa hadirat Tuhan, itu sebabnya tadi mengapa saya ulang terus itu lagu, karena itu lagu yang waktu nyalakan keyboard, masa itu lagu langsung ada di hati. Karena saya maksudnya mau menyanyi yang lain. Saya langsung tahu, oke Tuhan, kalau ini yang Engkau rindu dengan, aku mau menyanyi. Tak ada yang kuingini di bumi dan di sorga. Yang kuingini cuma Engkau. Bukan mahkotanya, rumahnya dan istana. Kita bukan mengecilkan istana di sorga. Tadi kalau mau bilang itu kebetulan, nggak tahu ini kebetulan atau ternyata tepat untuk jadi ilustrasi hari ini. Tadi saya melihat anak dari Raja Malaysia. Tadi siapa namanya? Abdul Jalil. Saya tidak tahu ini. Masalahnya saya baru tahu. Saya belum pernah tahu. Saya belum pernah cek Malaysia Peraja apakah? Ini tidak pernah cek. Saya tidak pernah tahu. Tadi karena dia muncul videonya saya klik. Kok lihat? Oh ini ya. Ya. Tadi mereka juluki anak itu, ada julukannya saudara. Masyarakat Malaysia menjuluki anak raja mereka itu dengan ada istilahnya apa gitu ya. Bentar ya. Dorang bilang dia julukan apa? King of my soul kalau nggak salah. Karena mereka, ini kan bukan dongeng saudara. Ini bukan dongeng. Itu sungguh-sungguh lahir di anak berapa dia ya? Di anggota keluarga kerajaan. Usia sekian dia tertarik untuk belajar ini, belajar itu, saya lupa apa semua ya. Oh tadi ada dia belajar zoologi ya, ilmu hewan ya, dan mungkin dia sarjana atau apa ya, dia kuliah di Inggris. Dia lanjutkan pelajarannya dari Malaysia ke Inggris, kuliah di ilmu kehewanan, ilmu kebinatangan. Lalu jadi dia sudah jadi ahli di situ, di hewan-hewan semuanya. Dia pulang ke Malaysia, dia tertarik jadi polisi. Bayangkan saudara ya. Makanya orang bingung. Bayangkan ini anak raja. Jadi polisi, dia maunya polisi anti teroris kalau tidak salah. Loh, dia masuk di dalam jadi korps kepolisian ya. Dia tidak tahu dia mencapai tingkatan-tingkatan tertentu, masih sangat muda. Kalau salah itu umur 23 tahun ya.
Kemudian yang terakhir dia jadi, itu terakhirnya. Oh, dia memperhatikan orang-orang miskin. Oh saudara ya, dia berteman dengan orang-orang miskin. Itu makanya orang-orang bilang dia ini raja di dalam jiwa kami. Raja jiwa kami, king of my soul. Ya. Dan usia 25 tahun tiba-tiba, enggak tahu berarti dia tiba-tiba mungkin sakit apa begitu, lalu dia cek di dokter dan dokter nyatakan dia kanker liver stadium akhir. Titik. Umur 25 tahun ditransplantasi. Diganti transplantasi, diganti itu. Diganti livernya, saudara tahu enggak? Karena dorang kan yang ada doi itu. Ini video tadi tulis ya. Ini Raja Malaysia memang terkaya di Malaysia. Tadi mereka tulis sebenarnya kekayaannya. Ya. Billion juta dolar. Billion, iya. Ini dolar bukan rupiah. Itu. Terkaya di Malaysia. Oh, jadi anaknya kanker liver. Oh, gampang. Nanti ganti dengan liver baru. Dan berhasil mereka operasi, berhasil. Sampai dia batamang. Dan itu perawat-perawat di apa? Di rumah sakit dan perawat-perawat sangat sayang karena anak ini bukan cuma dorang suka karena dia anak raja. Karena dia betul-betul memperlakukan itu para perawat-perawat yang miskin-miskin itu. Kan dibanding dia kan dia semua jadi miskin sekali. Dia memperlakukan mereka benar-benar seperti saudara. Mereka tadi tunjukkan ada rekaman video, kayaknya rekaman CCTV. Dia bercanda dengan para perawat. Bukan perawat-perawat muda loh. Ini oma-oma, itu perawat-perawat. Kemudian dia mengembuskan nafas terakhir. Tak kira karena anak raja pastinya ndak mati. Oh, dia ndak perlu bayar BPJS. Oh. Dokter-dokter terbaik, bayangkan orang sakit di Indonesia pergi di Malaysia. Oh, coba, so pergi di Penang belum? Hah? Sakit apa kan? Oh pergi jadi Penang. Pergi di Penang sampai Pening. Oh, pergi di Penang sampai kau Pening. Berapa orang so pergi di Penang? Tak kira so baik dari so pergi di Penang. Akhirnya masuk aja rumah sakit Tomohon. Bagaimana ini? Kalau tahu begitu kan gak usah pergi di Penang. Baking habis doi. Habis itu mati kote. Tak kira lirik so habis semua. Kongsonya ndak mau mati. Ndak usah yang so tua. No itu Raja Malaysia pe anak. Bayangkan. Kong sakit apa le? Bayangkan saudara. Dia yang ndak pernah sakit tiba-tiba dinyatakan livernya kanker stadium terakhir. Gimana nih dia? Kenapa nggak dapat tahu dari awal? Yang selalu saya cerita ke saudara, anak dari sepupu saya itu pernah sangat dekat karena saya tinggal di rumah mereka. Sempat kira-kira kurang dari setahun, mungkin sekitar 8 bulanan begitu. Ya, jadi saya begitu akrab dengan anak ini karena masih kecil waktu itu, masih TK. Saya mandikan, ajar dia di rumah. Ya. Segitu akrabnya, segitu dekatnya. Dan kemudian anak ini sarjana bekerja di New Zealand.
Ini kerja bagus-bagus. Dia sarjananya dapat di luar negeri. Nah, lalu dia jadi, saya lupa itu, jadi tenaga admin atau tenaga pengajar di sekolah tempat dia tadinya berkuliah di situ. Sangat muda, usianya 38 tahun. Ya, wah kalau saudara karena masih ada foto-fotonya, jadi saudara, anak ini selain kelihatan sangat sehat, saya bilang ke saudara, bayangkan New Zealand itu terkenal, ya, kalau tidak salah mereka terbersih dan tersehat seluruh dunia. Udara paling bersih, susu paling bagus dari New Zealand. Mereka tunjukkan, bayangkan saudara, sampai di peternakan sapi, saudara boleh tidur akang di DP rumpu-rumpu. Ada sapi-sapi di situ. Waduh, memang dapat lihat bersih sekali. Waktu dunia diserang COVID kecuali New Zealand. Semua negara pakai masker. New Zealand sampai waktu itu ponakan saya itu meninggal, itu yang hadir di pemakaman itu cium-cium DP mayat. Yang tidak ada yang pakai masker biar satu. Itu sementara gawat-gawatnya di mana-mana. Kok bisa mati ya? Di tempat yang paling bersih. Bayangkan hele COVID takut sampai sana. Dilarang masuk. COVID kalau orang kan sampai sudah dilarang masuk, dia tahu COVID dia masuk dari mana. Dia masuk loh. Ya, ini orang nggak pernah keluar. Dia cuma di kamar dikoi terus. Tahu-tahu kena COVID. Satu rumahnya ada yang COVID. Kong itu tante tuh dia nggak pernah keluar rumah, kena COVID sah pada jangke. Bayangkan ini, aduh, yang masuk di akal. Dan ini ponakan saya ini, ya, bayangkan saudara, so sehat, ya. Kalau kata mau bilang kaya raya rupa raja Malaysia kan nyanda. Tapi kalau cuma mau bilang cukup, bahkan lebih dari cukup kalau dibanding dengan orang pegido, iyo do dia lebih dari cukup. Mobilnya mewah, toh rumahnya bagus, jalan di sana, orang lihat saudara kan waktu mau pergi di pemakaman, pergi di rumah sakit, kan orang live sepanjang jalan. Dia tahu begitu tuh New Zealand. Oh Tuhan, nyanda di situ dong. Napa jalanan sedang macet nyanda ada. Nyanda ada ya napa? DP jalan 100 meter sudah DP lebar. DP lebar kok super lebar. Nyanda dapat lihat sudah ada sampah di jalan atau apa begitu. Pantas nyanda ada COVID di sana. Ya, jadi ibunya karena ada di Jakarta tidak boleh datang waktu DP pemakaman, dilarang masuk. Jadi ngoni boleh lihat di Zoom. Termasuk waktu itu saya dan Brur masih ada. Orang dua ikut di Zoom waktu dia meninggal. Tiba-tiba sakit. Salah saya. Bukan tiba-tiba sakit, dia ke kantor. Lalu tiba-tiba haid bulan itu 2 kali. Dan dia langsung berpikir, kan daripada terlambat, kan lebih baik mencegah atau daripada mengobati. Maka dia langsung pergi periksa. Ada apa baru sekarang kita haid 2 kali 1 bulan. Langsung waktu periksa dokter bilang kanker rahim atau apa begitu. Kalau tidak salah kanker rahim, saudara. Stadium akhir. Bagaimana? Bayangkan saudara, ya, so makanan sehat, minuman sehat. Kong siapa ada baking dia? Kong kanker. Terkenal paling ceria. Sampai waktu dia meninggal teman-temannya semua bilang, Dep, orangnya nak mau lupa ngana senyum. Ya, kita nak bisa lupa ngana tatawa. Karena sampai so sakit dia masih tertawa. Tak kira orang so sehat semua kong pang tertawa, pastinya ndak mati-mati. Pasti panjang umurnya terus.
Waktu periksa dan dokter nyatakan seperti itu, langsung drop. Saudara, tidak salah firman Tuhan. Kekhawatiran membuatmu gagal dalam segala sesuatu. Ya, dengar baik-baik. Waktu engkau mulai mengkhawatirkan hidup ini, bayangkan stadium akhir artinya kan ada di stadium awal. Tapi karena dia yang tidak pernah khawatirkan, dia tidak peduli, bisa saja ada gejalanya, tidak pernah tahu. Ya, tiba-tiba waktu dia mulai khawatirkan tentang kiapa kong 2 kali, nggak dia ingat sesekali apa-apa, begitu saja. Dia bukan sesekali purun, enggak, begitu saja. Karena kami bicara, saudara, ya, video call. Waktu dia sakit itu, saya dihubungi. Kita tidak pernah tahu. Hah? Saudara mau apa, so? Hah? Saudara pencita-cita kau mau jadi apa? Mau dapat apa? Sampai engkau melupakan seharusnya hidup ini tak ada yang aku ingini. Yang aku ingini cuma engkau, Tuhan. Di bumi maupun di sorga. Aku tidak menginginkan yang lain. Nah ini kan begitu sulit untuk kita mencapainya. Padahal khotbah ini, loh, hampir tiap khotbah kesimpulan dari tiap khotbah saya itu ibadah sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh. Kenapa mesti menyanyi pelang-pelang supaya orang rasa hadirat Tuhan? Tadi orang menyanyi dengan musik stylenya seperti itu. Orang menganggap ini bukan style sorga. Hanya kau milikku. Orang kan bukan begini. Hanya kau milikku di sorga. Baru saudara sadar Tuhan. Begitu. Itu orang tadi. Enggak saudara ya. So bingung mau pegang keyboard, mau menyanyi, mau pegang mic, atau mau angkat tangan. Dan hadirat Tuhan turun. Dan saya yakin, terima kasih Tuhan. Engkau menjawab doaku. Jadi salah sendiri. Yang saudara tidak nikmati hadirat Tuhan, berarti kan saudara salah. Kalau saudara yang nikmati hadirat Tuhan, kalau kita sini kering, berarti ada yang salah pases. Tapi kalau di sini nikmati hadirat Tuhan, kalau saudara nikmati bosan, pastiu, loh harusnya kamu mesti pertanyakan diri. Kau datang ke sini tadi untuk apa? Kau datang ke sini tadi tujuannya, sasarannya apa? Mau dapat apa? Mau baku dapat yang siapa? Apa goal yang ingin kau capai kalau begitu? Waktu datang berkumpul. Bayangkan, sampai lagu itu harusnya sudah mengingatkan kita. Yang kita ingini cuma Yesus. Bayangkan, itu lagu kan? So mengarahkan orang ke sana. Memang beda saudara-saudara semua. Hanya kau milikku di sorga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Saudara, dulu saya tahu tuh begitu dia bercerita, belum ada yang mati pada orang mar kalau menyanyi dulu ya. Dulu saya masih ingat zaman sekolah dulu ya, menyanyi apa kata? Lagu tentang mama lah, mama mati, papa mati. Tuh orang boleh menangis, padahal mama dan papa masih hidup. Kenapa? Karena kita membiarkan orang sebut lagu itu dihayati. Orang tidak pernah bilang, saudara menyanyi untuk ayat tercinta pakai mana tadi udah menyanyi dengan roh atau enggak? Sekarang coba mau jelaskan bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran itu bagaimana? DP cara dan bagaimana? Ini sudah yang roh belum? Coba.
Kalau mau capai bagaimana? Maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran kan? Sampai saudara membiarkan keseluruhan dirimu masuk di dalam lagu yang kau nyanyikan. Ada di dalam ibadah ini. Jangan kasih biar yang ada di ibadah ini cuma angkope badan. Secara lahiriah mereka beribadah 2 Timotius 3 ya. 2 Timotius 3. Coba. Baca dulu. 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Lalu badekat jodeng dorang. Bajau. Jauhilah mereka itu. Jauhilah orang yang tidak mau memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Apa saudara pikir semua ibadah sama? Dari ayat ini saja, ini cuma salah satu. Dari ayat ini saja kita mesti tahu bahwa berapa banyak ibadah yang orang pikir itu ibadah padahal bukan. Yang kan saudara? Paulus memberi nasihat kepada Timotius, kasih tahu pada orang. Jauhi orang-orang yang seperti ini. Yang cuma secara lahiriah, secara badani, tubuh hadir. Tapi DP pikiran ada di mana toh? Di pantai lah, di gunung, di langit, nih tahu di mana semua. Jadi akhirnya sasadiki dia lia jam. Sasadiki lia jam. Sesnyak kelar-kelar. Saudara kan sini sudah tahu sekali toh. Pokoknya lia jo. Kalau dia coba dekat di keyboard semua habis berarti khotbah. Dan ratusan kali terjadi. So di sini kita so taruh ini dia ambil ulang. Ya salah ketik tu orang. Ternyata tambah setengah jam. Dia balik ulang sini. Kaget tambah lagi. Nyak pulang-pulang tu orang. Ya terlambat di pantai. Ternyata boleh ya. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi hakikat dari ibadah pada hakikatnya mereka memungkiri ya. Sebenarnya waktu kita melihat maksud dari ibadah itu, apa sih kata lain dari hakikat? Apa? Ya, itu Mama ada bilang tadi. Ya, coba. Ternyata kan ini ibadah. Bolehlah kenyataannya. Kekuatan dari ibadah kau tidak sukai. Bolehlah. Toh? Dasarnya, tapi pada dasarnya mereka sebenarnya memungkiri, menyangkali kekuatan ibadah. For apa? Ini ibadah dapat lihat. Semua terselenggara dengan baik. Listriknya ndak mati, ndak ujang. Keyboard semua bagus-bagus toh. Lagu tadi orang menyanyi dengan baik toh. Tapi kekuatan ibadah bukan di situ sayang. Harusnya kan kekuatan ibadah itu memulihkan kita. Kekuatan ibadah itu mengubah pandangan kita kepada Tuhan.
Membuat orang menginginkan sorga. Menginginkan Tuhan pemilik sorga. Maka semakin lama kita ada di hadiratnya, semakin lama kita berada di sekeliling tahtanya. Harusnya kan begitu. Katanya puji-pujian tempat Allah bertahta. Berarti harusnya orang semua yakin hari ini dia bertahta di sini. Dan kita ada di sekeliling tahtanya. Lalu saudara suka-suka cepat-cepat habis. Coba saudara pikir lagi. Benarkah kau tahu apa kekuatan ibadah? Atau saudara tidak peduli? Makanya kan saya bilang. Ibadah, waktu kita tidak sadari kekuatan dari ibadah itu. Akhirnya saudara cuma menjalankan ibadahmu secara lahiriah. Maka ini adalah acara yang paling membosankan. Dari tali saudara ya, nanti sebentar kalau semoga dapat ingat. Oh, kalau so habis live. Ini masalahnya live, saudara. Tapi yang jelas, coba taruh ini di hati. Sekali lagi, saya bicara ini. Saya ini pemimpin ibadah. Toh, kan sebutannya kan begitu. Saya disebut pemimpin ibadah. Toh, sekarang saya memimpin ibadah. Bayangkan kalau saya ini memimpin ibadah, saya sendiri tidak ibadah. Saya cuma memimpin saudara beribadah. Tapi saya sendiri tidak suka dengan ibadah itu. Coba sekarang. Hah? Kemarin memang kalau mau bilang capek, capek sekali saudara. Capek sekali orang kemarin pulang sampai di sini pokoknya so habis mandi tuh jam 6 kali, sekitar gitu. Jam 5, jam 6. Memang masih sore. Karena sepanjang hari di jalan. Toh, jadi dang capek saudara. Toh. Dengan cepat saya berusaha untuk tidur. Kalau tidak salah, tidur cepat, kong 7:30 so bangun. 7:30 malam. Tuh orang lain belum riki mangantuk, so bangun. Kemarin orang-orang masih di sekitar itu, saya langsung pamit. Torang mesti pulang. Torang belum bafoto ngoni jo. Torang semua pulang. Nanti lain kali baku dapat. Torang pulang. Besok hari Minggu. Iya, saya bilang begitu. Torang semua pulang. Kira belum tren. Oh, enggak. Besok hari Minggu ya. Sorry, torang semua pulang. Torang belum bafoto di pantai. Oh, ngoni jo. Orang semua pulang. Betul loh. Jadi sesungguhnya ada yang foto di pantai. Kayak semua mati tuh orang banyak foto di pantai. Kalau tidak Tuhan letakkan sesuatu di hati saya juga tidak pergi. Pasti. Jadi sekali lagi saudara. Ya. Ini waktu tujuan hidupmu beda. Saudara memang pasti akan bersikap beda. Dan waktu orang lain bersikap kepada kita beda. Ya sudah kan mau bilang apa. Memang orang beda kok. Jadi waktu hasil yang kita alami beda. Tidak apa-apa. Tuhan harus hentikan perjalanan Paulus. Dia kan waktu itu berjalan, dia berpikir dia sementara melakukan tugas kerajaan Allah. Dia berpikiran, loh, ini orang Farisi yang taat itu Paulus itu sudah pikirnya gampang. Dia ini Farisi yang taat. Dia bukan iko-iko rame. Tuhan tahu bagaimana menghentikan perjalanannya. Bayangkan.
Dalam perjalanan Tuhan hentikan dia. Dan sedikit pun dia nyandak resign dulu. Toh, kong baking apa kote perpisahan dulu deng tamang-tamang. Kong apa le? Dijamin kalau saudara bikin begitu, saudara nggak pernah keluar, tahu enggak? Nggak pernah akan tinggalkan dari apa? Saudara nggak pernah mungkin bisa move on. Nah itu kata yang tepat. Nggak mungkin bisa move on dari keadaan itu. Kenapa? Karena itu adalah keadaanmu semula. Ini keadaanmu yang kau paling sukai. Kalau saudara tidak punya komitmen untuk berhenti dan melarikan diri dari sana, saudara akan move on, tahu enggak? Tuhan mesti buat Paulus bukan cuma berhenti perjalanannya, dia bikin buta dulu tuh Paulus. Paulus buta loh, 3 hari. Untuk membuat dia sadar apa yang dia lakukan. Untuk membuat dia sadar sebenarnya kerajaan siapa yang kau layani. Kan yang paling susah orang mau dikristenkan. Sementara dia berpikir dia Kristen. Orang mau disadarkan kamu ini harusnya hadir di rumah Allah. Sementara dia berpikir, loh saya ini loh di rumah Allah. Begitu sulit untuk meyakinkan, untuk menyadarkan orang bahwa ngana ini miskin kasihan. Hah? Ya salah bilang. So kita yang paling kaya di sini. Bagaimana mungkin kita paling miskin? Yesus suruh Yohanes tuliskan kepada malaikat jemaat Laodikia. Bilang pada orang, kau pikir kau kaya. Mana dek? Wahyu 3. Kan susah saudara. Mau bilang pak orang kaya kalau ngana miskin. Apa sih dia begini? Bilang jo kalau ngana mangiri. Nih, pasti dia berpikiran suatu salah. Dia tahu dia miskin. Dia mau bilang kita tuh miskin. Nah, nih. Ayat 16 apa? Karena engkau suam-suam kuku. Kalau bak kuku dia jago tuh suam-suam kuku. Dompet kira tuh ibadah cuma yang penting bak kuku. Waktu saudara sungguh-sungguh rasa dan nikmati dari Tuhan. Oh saudara memangnya dapat tahan tuh. Tuh orang bilang wow. Karena wow itu cuma asal-asal dan tuh wow karena memang dia aduh dia pilih udah wow. Kan beda dengan tuh orang cuma. Supaya dang orang wow. Padahal dia bilang hati wow karena bisa dia bilang wow. Engkau suam-suam kuku tidak dingin atau panas kan susah saudara. Paling susah mau bilang akang tuh orang lau-lau di ibadah. Susah kenapa? Dia kan bukan soalnya ada ibadah. Dia masih ibadah. Cuma DP ibadah lau-lau. Memang kalau bilang suam-suam kuku, terasa orang Indonesia bagus belajar bahasa Manado. Oh ini tahu lau-lau. Di sini orang semua setengah gila bilang lau-lau. Kenapa dia so lau-lau? Angkat saudara ya. Ini jemaat Laodikia. Untung orang ada di sana. Memang kalau orang berani di Sulawesi Utara di Manado sini, memang tepat DP nama tuh. Dorang lau-lau, kong dorang penama.
Hah? Ini orang tak biasa soalnya. Begini. Oh iya Kang. Soalnya kan tak biasa tuh pengkhotbah Laodikia. Yang tahu itu kayaknya terjemahan lama kali. Ya. Ya. Memang kalau dorang berani di Manado emang tepat sekali kau ngoni penama memang tuh. Coba semua gereja nyanda ada nama gereja apa? Laodikia. Pasti coba berapa dulu ini pendeta PP kepala. Duh memang dia memang solau-lau. Nyanda ada orang biar ini gereja ini. Ini bukan puing-puing. Ini gereja saudara. Dan sekali lagi, semua orang Kristen, coba, kan nama anak-anak tuh ada yang nama Galatia, nama Tesalonika, ini tuh kalau ada nama Korintus. Tuh, marnya ndak ada orang mau kasih nama Laodikia. DP anak, DP nama Laodikia, kok panggilannya Lau. Ada. Oh Korintus ada? Korinus. Cuma tak salah tulis itu pasti. Bayangkan saudara, yang ada orang tuh. Kalau dia orang Kristen, orang gereja, coba orang kan begitu saudara. Nggak ada kan mau kasih nama pada DP. Nggak usah kasih nama pada DP anak, kasih nama DP anjing jo. Herodes. Coba. Atau ada di sini tuh kasih nama pada DP anjing. Anjing lu kok no Herodes jo. Ya enggak ada. Enggak ada orang kasih nama DP anjing. Herodes atau Laodikia. Lau. Rasanya enggak ada. Bayangkan di lau ini dia tuh. So ini tuh susah sekali mau bilang. So lau kasih yang anak. Orang nanti takut kalau lau kita masuk 2 minggu ya. Ini pasti mesti periksa. Kaki lau stadium akhir. Kan saudara. Orang nanti kalau lau DP badan baru dia tahu kalau dia sosaki. So mesti minum air lau. Mandi air lau. Mar kalau lau DP rohani nyanda ada orang peduli. So ini orang lau ini yang paling boleh bilang akang. Coba, betul enggak? Dulu kan saya lau. Jadi tahu saya lau bagaimana. Terus pengerja datang, anu bilang, belum baku tantu siapa tuh lau tahun 2. Tak kira dulu saya paling bagus loh. Bilang ada doi. Loh kita ada doi. Kayak berani minta di gereja tapi doi. Kita kan bawa di gereja doi. Kok ngapa? Bayangkan saudara. Bilang akang. Ini coba saudara sekarang cek saudara hati. Ini betul sekali saudara. Justru orang itu waktu dia tidak panas dan tidak dingin. Ini tidak bisa dinasehati. Yang tidak mempan. Nanti kalau dia sih tidak masuk gereja, kong kena musibah. Baru dia begini. Baru, yuk Kang Ses, yuk dang. Aduh, kita kumang semua berjanji. Kasih yang tahu. Mar kalau biar begitu kan kita masih jadi Pak Inga. Kumang Ses, keterlaluan biar begitu deh kita masih jadi Pak Inga. Itu sana dorang sana So 3 tahun yang masuk gereja, dorang itu. Mar kalau kita kan biar 2 minggu 1 kali. 2 bulan 1 kali. Nah, sudah. Ini yang jarang-jarang datang langsung ya mulai Kumang Ses. Baik tidak kita masih datang. Habis ini aku minta janji Ses. Tasuk yang datang. Saudara bagaimana lain. Tuh.
Kong menurut saudara kong bagaimana reke? Kong ses mesti bilang wow gitu. Bilang wow. Oh, kok saudara? Harusnya kan bayangkan saudara, ini tidak disiapkan. Tadi saya sampai siapkan itu sesat tadi. Tak kira tadi mau bahas tentang penyesatan. Toh? Susah sekali. Nah, yang lawo-lawo ini bukan cuma jarang-jarang masuk gereja. Yang saudara datang di ibadah terus, tapi ibadahmu lawo-lawo. Ini susah sekali mau disadarkan. Apalagi waktu saudara pikir saudara tidak ada persoalan. Uang ada, nyandak sakit, toh nyandak cilaka, semua orang suka pak kita. Dorang bilang kalau nyandak ada kita kata nyandak rame. Koknya kita terkenal paling disukai. Coba, karena engkau suam-suam kuku. Coba lihat DP sebelumnya dek. Ini bayangkan saudara. Ini Yesus tidak bicara langsung. Tapi dia bersuara kepada Yohanes. Tuliskan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau mau ibadah, sungguh-sungguh atau lebih baik tidak usah sama sekali. Kalau engkau cuma berpikirnya tidak usah serius, tidak usah masuk gereja. Nah ini kan tidak enak sekali tuh begini. Saudara tidak suka dengar, saudara pikirlah saya suka sekali mau bilang. Coba tanya pas semua gembala. Dorang paling tidak mau menyinggung perasaan jemaat. Kong, saya paling suka hobi dia. Dia paling hobi singgung pak kita. Jangan sampai di sini ada yang berpikir, saya setiap kali bikin bahwa barikan memang cuma aja singgung-singgung. Memang cuma kita yang dia share. Oh kasihan saudara. Saya bilang ke saudara, waktu itu orang lau-lau, waktu itu orang ada salah. Ini semua firman Tuhan. Ini kalau pendetanya benar-benar juga mau melayani Tuhan. Benar-benar dia mau menyampaikan firman Tuhan. Yang dia sampaikan pasti sangat menyinggungmu. Waktu Tuhan suruh Yohanes tulis surat pada jemaat Laodikia, menurut saudara, apa karena Tuhan benci sekali pada orang? Coba baca dulu ayat 20. Langsung terang beli DP. Coba. Saudara kan tahu sekali ini toh. Ada di kalender, ada di poster. Coba baca sama-sama. 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Padahal Yohanes 10 ya, akulah pintu. Yesus bilang. Maka Yesus dia pintu, kong dorang suci akan pintu. Di zaman tahu-tahu ini dia. Memang lalu salah. Yesus adalah pintu. Kau orang kunci akan pintu. Ini ayat bagus sekali kan? Orang suka sekali ayat ini. Karena orang tidak baca di ayat sebelumnya. Ini perkataan Tuhan kepada jemaat lalu tadi. Laodikia. Betul
Apalagi mau bilang sesat. Yesus ngomong setelah lalu menghakimi Yesus. Bayangkan Yesus di luar hati, di luar hidup. Menurut saudara, ini menurut hati. Karena Yesus tidak lagi ada di dalam hidup, di dalammu. Dia sudah di luar. Siapa yang bisa bilang kalau orang murtad? Atau orang sesat? Ini gereja. Apalagi waktu saudara lihat di atas, coba lihat ayat 17 tadi. Ini keadaan yang mereka pikir, inilah keadaan mereka. Yang terlihat dengan mata ini mereka. Apa? Aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Bagaimana? Jadi ini bukan cuma yang tidak sesat. Orang kaya. Bantu gereja-gereja susah. Tuh, pendeta bilang itu orang saya sudah untuk kirim akar. Mana marah-marah di situ. Saya cuma mengulang perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Jadi yang saya dan saudara baca ini perkataan Yesus. Yesus ngomong sama dia. Dia tahu. Kau pikir kau kaya. Kau pikir kau terus memperkaya dirimu. Kau pikir kau tidak kekurangan apapun. Padahal engkau tidak tahu. Bayangkan, ini menurut penglihatan surga, menurut penglihatan Allah, penglihatan Tuhan Yesus. Apa? Kau tidak tahu, kau ini melarat, malam, miskin, buta, telanjang. Hah? Orang sekarang sampai dia bertempat telanjang tidak mau dibilang kalau orang itu telanjang. Dan saya bilang dia pendeta, kalau mana ini mandiri. Coba, menurut saudara apa yang ego? Pengkhotbah. Waktu mau khotbahkan kebenaran, saudara pikir apa saya tidak bingung? Sementara saya disebut hamba Tuhan, saya juga tidak mau disebut bukan hamba Tuhan. Lalu ukuran hamba Tuhan menurut Alkitab masalahnya. Paulus bilang, kalau aku masih mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Kristus. Aku cuma mencari apa yang menyukakan hati Allahku. Kalau itu salah, bilang salah. Kalau itu lau-lau, bilang lau-lau. Lihat. Adakah ku cari kesukaan manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Saya bilang ke saudara kan berulang kali. Memangnya cuma pendeta yang ingin tahu apa yang disukai jemaat? Apakah cuma saya yang tidak tahu kalau orang cuma suka apa? Kamu sudah datang di ibadah karena kamu sudah diberi kesehatan oleh Tuhan. Kamu akan pulang dan semakin sehat. Toh, supaya nanti kuat mencari. Toh. Anak-anak diberi kepintaran, semua pelajaran. Ya, paling kurang 9,5. Oh Tuhan, biarkan dia dapat nilai 10, toh? Atau kalau boleh 11. Aduh Tuhan, toh? Tuhan, DP gaji masih 5 juta.
kasih genap 10 Tuhan. Yang 10 bikin genap 20. Di mana-mana saya sampai kurang tak dapat diam. Orang-orang gini, amin. Dari tadi tidak dengar bilang amin. Saya bilang, ya semoga saya berdoa kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Bilang, amin. Oh tuh, ya Tuhan Yesus. Sunin tahu teh. Oh Tuhan tolong hambamu Tuhan. Begitu sulit untuk menjadi yang berkenan di hati Tuhan. Begitu sulit. Masalahnya orang mesti tidak serupa dengan dunia. Orang harus berbeda dari dunia. For apa cuma orang pewarna baju yang dapat lihat. Ini warna yang tepat pendeta untuk perjamuan. Kalau perjamuan pakai putih. Kalau Yesus mati dang pakai hitam. Kong kalau Natal merah no. Merah dan hijau dang warna Natal. Oh kasihan. Jadi nyak berdosa dong kalau pakai baju merah hijau kalau Natal. Tuhannya ndak marah. Ya. Karena di surga lihat orang udah pakai merah hijau kayak apa? Natal ini Yesus hari jadi. Lihat. Ini kan cara pikir, ini ukuran manusia. Dan ternyata ini ukuran gereja mayoritas. Nah, orang lagi bilang, ini pendeta selalu merasa benar sendiri. Ukuran benar itu apa, saudara? Bukankah ukuran kebenaran adalah firman Tuhan? Nah, kalau saya baca ini ukuran, menurut saudara, apakah saya merasa benar sendiri? Loh, aneh kamu. Apa kebenaran itu mesti cocok dengan pikiranmu? Cocok dengan ukuranmu? Kebenaran cocok dengan ukuran Allah. Saudara menilai orang itu merasa benar sendiri itu dari mana? Waktu saudara lihat firman Tuhan. Kalau yang dia ambil sebagai contoh ukuran adalah standar firman Allah, jangan kau bilang dia merasa benar sendiri. Dia sedang membicarakan kebenaran. Siapa yang bilang Laodikia bukan gereja? Mereka gereja. Bahkan gembalanya disebut malaikat. Yesus yang bilang loh, malaikat. Ada orang tertentu, ada teolog tertentu menerjemahkan malaikat ini dengan dua pikiran. Tuh, ada yang bilang ini malaikat no yang terbang-terbang. Nah, ini malaikat. Saya pikir loh kok aneh. Masa malaikat surgawi yang Tuhan suruh jaga jemaat kong dia merasa kaya, merasa sudah memperkayakan. Ini pasti malaikat ini manusia yang menjadi pemimpin jemaat. Nah, kalau pemimpin jemaatnya masih ada, berarti gerejanya masih berdiri. Tuh, masih ada DP salib. Ya, 3. Mesti genap kah tuh? Ada penjaga di sini, panji-panji. Ini gereja. Dan gereja apa tuh? Tuhan so nyandak di dalam. Tuhan so di luar. Jadi apakah benar ada gereja yang di Tuhan Yesus so di luar, bukan di dalam? Tak kira Tuhan Yesus kepala gereja, pemimpin gereja, pemimpin di atas segala pemimpin. Kalau bukan lagi Tuhan Yesus pemimpin gereja, maka itu gereja bukan gereja. Itu sarang setan. Itu tuh sarang penyamun.
Banyak sekali dong pedoi. Kayak apa? Penyamun kata gua. Jemaat itu adalah konsumen, pengunjung toko. Jadi pendeta mesti pastikan yang dia pasarkan adalah sesuatu yang disukai konsumen, pengunjung toko. Saudara mau jadi apa? Hah? Jadi pengunjung toko atau jadi umat domba gembalaannya? Anggota tubuh Kristus. Nah, kalau kita ini adalah anggota tubuh Kristus, biarkan Kristus sebagai kepala menegur kita. Hanya karena kau tidak sedang ada dalam persoalan, tidak berarti Tuhan pasti ada di dalam saudara. Karena ternyata jemaat ini kaya, tidak kekurangan apa-apa, tidak ada masalah, tapi Yesus di luar. Dia memberi peringatan. Aku masih mengetok pintu. Kalau kau mau membukakan pintu baru aku masuk. Maka saudara, Yesus tidak bertindak untuk masuk. Dia tidak mau. Dia tunggu kau berdiri dan bukakan dia pintu. Apa dia tidak berkuasa membunuhmu sekarang? Apa dia tidak berkuasa mencungkil matamu sekarang? Apa dia tidak berkuasa mengambil uangmu dengan paksa sekarang? Tapi ini yang Tuhan lakukan. Berdiri di muka pintu. Saudara, setelah lalu rame dengan dunia ini, sampai kau tidak lagi mendengarkan, dia masih mengetok. Dia tunggu sampai kau buka dia pintu. Ukuran sekarang itu, kecuali kalau saudara ganti agama, baru kau murtad. Selama saudara masih ada di gereja, kau tidak bisa disebut murtad. Selama kalau seperti saya masih memimpin ibadah, saya bukan murtad. Nah, kalau ini adalah gembala, bayangkan gembala Yesus di luar pintu. Harusnya kalau dia adalah kekasih yang kita rindukan, dia datang dan kalau boleh saudara mau baking apa saja, asal jangan pulang nih. Tidur di sini nih. Mau makan apa? Nenta baking. Saudara cuma apa saja dan kau akan berusaha untuk melakukannya. Kenapa? Karena orang itu saudara suka sekali. Senang sekali kalau dia ada di situ. Saya ingat dulu saya pernah lihat ada acara di televisi. Kalian tahu itu apa nama acara itu? Saya pernah lihat masalahnya. Ya, kalau tidak salah artis itu datang di rumah fansnya. Itu acara di Indonesia Ya, artis itu datang di rumah fansnya, tidur di situ, nginap di situ. Ya pasti Nini tahu itu.
Aduh, itu Sulaman. Tidak tahu kalau masih ada yang ingat ya. Saya masih ingat soalnya ada yang waktu acara itu saya tunjuk ini artis ini memberi kesaksian apa yang dia alami di rumah. Itu rumah kecil saudara. Maksudnya dan bukan rumah orang kaya. Ya. Dan kelihatan sekali menurut si artis, kita dapat rasa sekali itu spray dorang baru beli. Kan karena ketun artis kesayangan, idola yang mau datang tidur di rumah. Ya jadi itu dia pe kamar, bukan cuma dibersihkan, dia berusaha tantu-katu semampu mereka. Toh beli beli spray baru, toh buat makanan seenak mungkin, rumah dibersihkan sebersih mungkin. Kayak apa? Idola mau tidur di rumah. Sekarang cara kita memperlakukan Tuhan itu adalah gambaran Tuhan itu di hatimu. Menurutmu Yesus seperti apa? Terlihat sangat dari caramu memperlakukan dia. Jangan lama-lama. Menyanyi ya seperlunya Jo. Saya pikir di sini kalau bikin pengumuman, siapa kote Jokowi mau datang. Jokowi, jangan Jokowi. Siapa artis Jo? Siapa tuh artis yang kira-kira saudara paling suka paling? Siapa sih artis terkenal? Coba mau datang. Saya ndak percaya. Pasti ini anak-anak muda ini. Mama, siapa kote tuh? Oh, Agnes Monica mau datang kata pat orang. Dia kata mama mau pimpin puji-pujian. Iyo, oh Tuhan, jam berapa ibadah mama? Modo dia dari minggu lalu so beli baju. Mau baku dapat dengan Agnes. Saya ingat ada YouTuber dia pemain game atau apa saudara di YouTube. Saya kayak waktu itu pernah jalan demponakan, tak kira apa dia lari-lari saudara, lari-lari pedusu. Udah Mak Rona kok nin tahu dia ini siapa? Siapa ya. Pokoknya dia pemain game nin tahu siapa? Nao kayaknya dia nama Nao. Memang dusu. Siapa? Oh Tuhan kandati saudara ya. Dia mau naik tangkur, rasa-rasa dorang semua mau naik helikopter semua terbang baku iko. Sampai seperti itu toh. Oh saya pernah lihat saudara, Jokowi datang di Manado. Memang ada orang so nyandak peduli ini, nyandak belanja, dorang napa dorang. Memang bukan hati dong. Menyesal sekali kalau habis baterai. Dari semua orang mau live toh. Menyesal sekali biar cuma sontong Jokowi petangan. Dapat rasa dang sama yang dah pegang Tuhan petangan. Memang kok kejadian. Bayangkan orangnya nak jadi belanja. Semua so di situ. Padahal tanya Pak Jokowi, siapa semua tadi dia pegang tangan? Dia nih tahu dia pegang siapa petangan. Merasa-rasa orang kalau pegang. Oh Tuhan aduh ini 3 jari ini tadi karena Pak Jokowi tadi. Saya rasa dia sudah usaha mau cuci tangan. Bayangkan, kita kan sampai seperti itu saudara. Cara kita memperlakukan orang yang kita sukai. Sekarang coba cek sebenarnya. Jadi orang tahu sekali Tuhan di hati kita itu seperti apa. Karena saudara tahu memperlakukan orang-orang yang kau sukai. Berarti saudara juga tahu seperti apa Yesus di hatimu. Sungguhkah dia Tuhan yang kau rindukan?
Tuhan yang kau hormati? Coba betul kok. Di mana itu? Saya dengar orang bayangkan. Oh iya, itu konser mulai jam 7 malam kalau tidak salah. Orang di situ sobadiri jadi jam 9 pagi. Dengar baik. Jam 9 pagi dorang sudah di situ. Karena kalau nyanda terlalu dekat dengan panggung. Kan mau baku dapat dengan dewa. Bayangkan. Lalu ibadah yang katanya kau mau jemput Tuhan. Mau berjumpa Tuhan. Benarkah kau sudah memperlakukan dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan? Coba saudara ya. Dia bicara saja kau tidur. Coba. Lalu mau bilang kalau ini sama dengan jemaat Laodikia, saudara ganu. Saudara ini kalau bukan setan kerja berarti. Dan terus tidak mau disadarkan. Mau tunggu apa? Apa mau tunggu? Dokter bilang anak stadium akhir. Gimana sih? Iya kan? Orang dah sehat-sehat tahu-tahu stadium akhir. Yang kan tuh siapa? Tuh Melita Sidabutar. Saya dengar dia cuma lelah. Cuma capek, darah rendah. Itu no, cuma ada para Salome. So gagal jantung katanya. Coba. Saudara yang sedikit mengantuk, kenapa angkonya berpikir begitu? Kage angko so gagal semua. Hah? Gagal jantung, gagal paru-paru, no. Kalau lelah terus kok, no. Sampai nyak bikin apa-apa lelah. Atau lain, kalau bikin yang lain, nyak tidak pernah lelah. Kecuali di hadirat Tuhan, pasti lelah. Harusnya kan, loh ini ada yang mencurigakan. Kenapa kau tidak berpikir seperti itu? Satu-satunya yang membuat kau capek adalah ketika mendengarkan Tuhan berbicara. Harusnya tahu, berarti ini sakit rohani. Kau sementara sekarat. Kau ngede bicara bagaimana? Dengar tuh firman Tuhan kong baking. Toh, bangkit lalu bukakan pintu untuknya. Undang dia masuk. Oh Tuhan, tuh hari kita so terima Yesus. Dari caramu memperlakukan Tuhan, kau bukan terima Yesus, tuh hari terima Yesus. 15 tahun lalu kau terima Yesus. Tapi kau tidak pernah tahu Yesus kau sudah usir keluar. Dari cara hidupmu, dari cara ibadahmu. Harusnya sadar Yesus sudah bukan lagi Tuhanmu. Selama hidupmu baik-baik saja, masalahnya yang orang sebut baik-baik saja itu cuma yang pentingnya ada persoalan. Anak-anaknya tidak bermasalah. Rumah tidak bermasalah, pekerjaan tidak bermasalah, ya. Jadi kalau iman bermasalah, saudara tidak peduli. Nah, baca itu ayat tadi, itu sesat tadi. Coba tadi bukan deh. Jangan dulu itu. Bentar ya. Ada satu lagi.
Yesus bilang, hai kamu angkatan yang jahat, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat hati. Itu Yesus mau menyembuhkan anak yang sakit ayan itu. Atau anak yang buta. Coba tadi Matius tadi. Matius berapa? Matius 17 ya? Yesus bilang kepada murid-muridnya. Iya betul ini. Apa itu? Kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Dia bilang pas apa? Murid-murid. Jadi yang sesat itu yang mana? Tidak percaya, tidak beriman. Saudara kan susah tuh mau bilang saudara ini tidak beriman. Susah lalu kumang masa mau bilang kumang orang tidak beriman. Oh Tuhan, coba terlaluan kumang ini penghakiman. Yesus datang tidak untuk menghakimi, marut orang peses, DP kerja tuh menghakimi. Ini dan kita dah baca ini sama. Maka kata Rona, salah maka kata Yesus. Dari tadi yang orang dah baca itu Yesus berperkataan. Lalu dia bilang apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa kali mesti ulang khotbah yang serupa? Dan berapa kali yang menganto tetap menganto. Toh, yang tidak taat tetap tidak taat. Pak saudara, ini Tuhan mesti pakai jurus apa? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Paulus mesti buta 3 hari. Yohanes Pembaptis, bayangkan saudara. Kan Yesus ada di situ. Masa Yesusnya tidak halangi? Yohanes Pembaptis waktu mau ditangkap, dipenjarakan, Yesus kasih biar sampai dia mati. Loh, mesti bilang begitu. Karena memang kejadiannya begitu. Ini saya bukan memburuk-burukan keadaan. Memang begitu peristiwanya. Yesus sedangkan mengunjungi Yohanes Pembaptis di penjara, tidak. Dengar baik-baik. Saya mesti bilang begitu kenapa? Ada film Yesus yang orang Mbak Uni. Film Yesus. Ya. Yesus di situ datang berkunjung kepada Yohanes Pembaptis di penjara. Bayangkan ini dia. Supaya bagus kan dapat lihat. Bayangkan di sutradara. Menyalahi Alkitab. Alkitab tulis apa? Film bikin apa? No kalau saudaranya tidak pernah periksa Alkitab. Nanti saudara semua bilang. Ada kok mang itu orang dah lihat Yesus kasih yang datang. Datang ke berkunjung Yesus. Di film bilang begitu jutaan orang DP penonton. Gimana sih? Mana tuh dia, Dek? Saya cari tuh ayat. Yesus bilang, bukan, Yesus bilang kepada murid-muridnya kan. Murid-muridnya datang. Engkau lesanya nyambung. Ini badengar firman Tuhan, orang baca cari ayat, marah ini tidak nyambung. Apa kau mama? Apa kau? Ini. Apalagi saudara yang begini. Apa? Ya ini sampai semua masuk neraka sudah tidak tahu. Dari itu ayat itu Yesus bilang, katakan kepada Yohanes. Toh, kan Yohanes Pembaptis bilang, tanya kepada Yesus, apakah kau itu atau haruskah kami menunggu yang lain?
Toh? Lihat. Ayat 2 deh. Di dalam penjara, lihat ini. Ini kenyataan. Ini bukan dia bikin, dia tambah-tambah. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Murid-muridnya tentu baca cerita. Kan yang di penjara cuma Yohanes. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Bayangkan Yohanes, hampir gagal beriman. Dia yang baptis Pak Tuhan Yesus. Kalau saudara bagaimana? Hah? Duh setelah lalu komang dia ya. Kita tuh perintis jalan. Hah? Sekarang kita boro-boro dia mau kasih keluar. Hele datang kuatkan Pak kita di penjara nyanda. Yesus nyanda kunjungi dia loh. Sama sekali loh. Bayangkan, ini murid-muridnya datang bertanya, orang lain Yesus bilang, "Aduh, iyo, kita ada rencana mau pergi, belum dapat pergi, banyak sekali pekerjaan. Manjodang orang pergi, nanti kita jelaskan langsung Pak Yohanes, dia kata udah baptis Pak kita. Dia kata perintis jalan." Kenapa? Mereka datang, murid-muridnya datang, lalu Yesus menjawab murid-murid Yohanes. Apa? "Pergi, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta jadi tahir, tuli mendengar, mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dan bayangkan Yesus, so nyanda dikunjungi, dia cuma ada kasih ini kalimat ini. Yesus tidak bilang begini, bilang pada dia, bilang anak berbahagia ya. Dia bilang ini, kalau kau tidak kecewa dan tidak menolak aku maka kau bahagia. Bayangkan saudara, ini loh guru kita, ini Tuhan kita, ini kalimatnya. Menurut saudara siapa yang merasa diri benar? Ini ukuran kebenaran. Yang berbahagia siapa? Yang tidak menjadi kecewa dengan persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan padamu. Jangan pernah jadi kecewa terhadap Tuhan. Hah? Apalagi gara-gara itu saudara semua berhenti beriman. Hah? Jadi lau-lau, kau jadi apa leh? Kau tahu ini Yohanes Pembaptis, bayangkan. Yesus tahu sekali loh cara hidupnya. Tinggal di padang gurun. Makanannya boto-boto, bayangkan boto-boto saudara. Bayangkan kasih yang ya, sampai orang mesti bilang, "Oh enggak, bukan itu. DP makanan kata itu daun-daun itu DP nama belalang, itu daun-daun itu." Ya terserah aja dong. Tadi tahu kalau ada daun-daun DP nama boto-botonya mengerti. Marta tahu kalau belalang itu DP bahasa Ibrani boto-boto saudara. Tuh, sering tahu dah kalau ada katun, "Ini apa sini ada pohon boto-boto." Sering tahu dah kalau ada. Mari yang jelas Alkitab yang tulis Yohanes Pembaptis makanannya belalang dan madu hutan. Bukan madu udah beli di apotik. Bayangkan, ini madu ya steril katu. Mau kasih makan Pak perintis jalan Yesus. Dia kan ketua panitia KKR. Tuh, jadi dia mesti diperlakukan khusus, dapat bonus khusus. Apa itu khusus? Hah? Baru Yohanes Pembaptis tidak diperlakukan dengan khusus. Menurut saudara, ini cara pikir Tuhan. Lalu saya mesti khotbahkan apa? Hah? Ya kan? Ini Yohanes memakai jubah bulu onta. Orang kan bulu onta, berarti mahal sekali. Hele onta orang belum pernah lihat. Ini maksudnya, ini orang miskin ini. Ya, jadi bajunya jubah bulu onta. Ya, mungkin dia pakai tentu kurang jajemur. Mau cuci
hele air susah, padang gurun soalnya. Baju jubah bulu onta, pakai ikat pinggang kulit. Orang tuh kalau sudah bilang kulit, berarti mahal itu. Mungkin DP harga kalau bukan 1 juta, 1,5 juta. Kalau ini saudara jubah bulu onta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Pantas Herodes dia toreba. Kenapa? Dia nggak perlu Herodes pedoi. Nggak perlu. Kan nih Herodes permaisuri. Herodes, Yohanes Pembaptis langsung bilang, Pak Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Yang dia dah bilang ini raja. Belum lagi ini raja ini terkenal bengis. Coba kesalahan apa yang Yohanes Pembaptis dah bikin? Harusnya Yesus berkunjung kepada dia. Paling tidak meletakkan berkat. Yohanes Pembaptis. Bayangkan angko ini pembaptis bukan cuma baptis orang-orang. Angko baptis pak kita Yohanes. Tiap malam Yesus datang berkunjung. Kong baba cerita akang pada dia. Begitu. Nyanda. Sampai dia mesti suruh tanya pemurid-murid. Hampir kecewa dia. Kenapa saya tahu dia hampir kecewa? Karena Yesus berkata-kata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bayangkan saudara, kekecewaan membuat Yohanes Pembaptis bilang apa? Tanya kepada dia, engkaukah Mesias atau haruskah kami menunggu yang lain? Bayangkan, kekecewaan menyebabkan kau kehilangan iman. Kau kehilangan penghormatan kepada Tuhan. Karena kecewa terhadap perjalanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Dia ini perintis jalan Yesus. Dan Yesus izinkan yang paling buruk menurut orang. Menurut ukuran manusia terjadi justru kepada perintis jalannya. Kok? Kepada saudara bagusnya terjadi apa? Saudara lihat toh, waktu pendeta itu tidak dibingungkan dengan dia mau makan apa, dia mau pakai baju apa. Dia nggak peduli biar raja. Kalau ini adalah kebenaran dia kasih tahu. Ini salah, ngana mesti dengar. Biar angko raja. Sementara orang lain, dia raja katun jadi Tuhan katu so muliakan pada dia. Bagaimana sih? Aduh orang pendeta kasih yang Tuhan so muliakan Dia jadi ketua BPD di kampung. So jadi sekcam. Tuhan so muliakan. Ya, jadi aduh kasihan. Jadi kalau katun mau panggil dia berdoa, aduh sekcam kasihan loh. Jadi kan sibuk orang pendeta. Tuhan so pakai katu dia. Kayaknya dia nanti kalau pilkada mungkin dia sempat calon bupati. Tuhan semua pakai orang pendeta. Kasihan Tuhan. Kok bagaimana kalau angko pendeta jadi rupa Yohanes Pembaptis? Hele bupati dia nyak tako. Bupati mau masuk gereja, silakan bupati. Nanti habis ibadah baru angko kalau mau kata-kata sambutan. Mari kalau khotbah angko duduk di situ. Pendeta kita mau kasih 10 juta, biar 100 juta duduk situ. Hele 271 triliun masuk penjara. Apalagi cuma 10 juta. Coba kok saudara. Ini kan dan sekali lagi Yesus tidak peduli. Berbahagialah dia yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Oh Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan secara lahiriah kami ibadah. Secara lahiriah kami dengar khotbah.
Ya. Tapi secara rohani sebenarnya kau bukan penyembah, kau tidak sedang beribadah, kau tidak sedang mendengarkan firman Tuhan. Karena harusnya kalau saudara tahu ini firman Tuhan, justru bukan cuma perhatikan, taruh di hati. Tuhan, oh Tuhan jangan berhenti bicara apa kita. Tuhan, ampuni aku. Aku mau menjadi berbahagia seperti cara yang engkau katakan. Begini kalau mau bahagia. Apapun yang Tuhan izinkan kau alami, aku bahagia dengan caramu Tuhan. Begitu. Bukan bahagia menurut apa kata dunia. Kalau kata dunia, oh mesti begini itu bahagia. Bukan. Apa kata Yesus tentang bahagia? Hah? Kalau kau tidak pernah menjadi kecewa, justru, oh Tuhan terima kasih untuk perjalanan ini. Ternyata ada saatnya aku mesti turuni lembah bayang-bayang maut. Lembah kematian. Aku bukan cuma tidak kecewa. Aku rindu. Aku justru semakin mengalami engkau. Nah, pada saat saya baca kesaksian Melita, ada yang orang potong rekaman video. Dia diwawancarai siapa begitu. Ya. Dia bilang dia menghibur mamanya. Dia bilang saya bilang ke mama seandainya Tuhan, bayangkan saudara, itu kan dia masih sehat-sehat. Bilangnya begitu. Itu kan dia masih muda. Dia bilang, saya bilang ke ibu saya, mama, ya kalau memang Tuhan sudah mau panggil, aku udah siap kok mama. Bayangkan saudara, ini anak udah sehat-sehat, 23 tahun. Ya, saya ingat saya dengar dia bersaksi di gereja kayaknya itu. Oh enggak, ada lagi hamba Tuhan yang mewawancarai dia. Saya baru dengar kemarin kayaknya. Dia bilang ada pikiran setiap kali dia mau tidur, katanya dia rasa kakak kembarannya itu ada di kamar, kan sudah meninggal. Lalu dia bilang, entah apa, tapi setiap kali saya di pikiran saya akan meninggal seperti kakak saya meninggal. Loh, kok dia berani bicara seperti itu? Nggak sekolah Alkitab, kan belum sekolah Alkitab dia. Kok bisa dia bicara seperti itu? Masih muda. Nah, bayangkan orang sekarang sampai umur 80 tahun masih bakal loko kata. Aku dapat dengan tuh oma-oma. Aduh, ibu pendeta, kalau oma kasihan kok masih bakal loko di sorga, jadi belum mau dapat pangge. Dan bajalang sobongko begini. Mar dia masih bakal loko kata. Bakal loko maksudnya belum siap panen. Kan sedang batanang belum. Apalagi aduh bayangkan. Saya sampai begini, oh dia mau suka hidup 200 tahun. Bayangkan saudara. Coba, ini kan cara pikir manusia. Kenapa? So salah ajar dari mimbar dari dulu. Orang Kristen salah mengerti tentang bagaimana hidup di dunia ini? Bagaimana hidup? Bagaimana usiamu menurut Alkitab? Apakah orang semua disuruh takut mati? Sama. Jadi justru sekarang tiap kali ingat Yohanes Pembaptis, sikap Yesus terhadap Yohanes Pembaptis, ya. Walau dia sok kasih tunjuk kalau kita sok setengah maraju, kan itu. Kan itu kan sumaraju dia. Kasih tahu Pak Tuhan. Bilang, apakah engkau itu atau haruskah kami menunggu yang lain? Ya. Karena seandainya engkau adalah Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagimu, kalau begitu kasih keluar kita dari penjara. Gitu kan ya pikiran Yohanes Pembaptis. Masa sedang berkunjung nyanda
Mesti keluar bagaimana Pak kita? Bayangkan Yesusnya tidak bilang apa-apa. Bilang pada dia, semua kita bisa backing. Coba lihat. Jadi harusnya kan dia bilang, semua kita boleh backing. Apalagi cuma mau kasih keluar Anda dari penjara. Ini Yesus bilang apa? Semua aku bisa lakukan. Kasih tahu pada dia, sampai yang mati aku bangkitkan. Kurang dia nyandak sambung. Mar kalau angko biar mati di dalam penjara. Toh, yang jelas satu peringatan, jangan kau kecewa dan menolak aku. Oh Tuhan, tingkatan iman seseorang ternyata memang beda. Waktu saudara mencapai tingkatan tertentu, Tuhan yang tidak perlu kasih keluar saudara dari penjara. Penjara persoalan, penjara apa leh? Kesusahan, kesulitan hidup atau apapun itu. Tuhan beri satu nasihat kepadamu. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.